Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang beranggotakan saya sendiri, Anggit Revian. Dan saya Rajendra Iqbal Firozan. Saya Muhammad Rafi Awalaisal. Saya Muhammad Prasetyo. Jadi untuk alur presentasinya itu nanti akan dimulai dari profil perusahaan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada proses bisnis dan juga analisa keuangan, dan yang terakhir itu ada desain sistem dan juga penutup. Udah gitu aja. Lalu di sini ada profil dari PT Indofood Sukses Makmur. Nah, Indofood itu merupakan perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia yang menerapkan konsep Total Food Solution, mengelola seluruh tahapan operasional produksi makanan dari pengolahan bahan mentah hingga produk akhir. Di sini kantor pusatnya tuh ada di Sudirman Plaza atau biasa disebut Indofood Tower. Lalu misi dari Indofood tersebut menjadi perusahaan solusi pangan total yang dapat menyediakan solusi bagi kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Di sini ada 4 kelompok usaha strategis dari PT Indofood tersebut. Yang pertama ada di bidang consumer branded produk, yaitu ada di mie instan, dairy, makanan ringan, minuman, dan produk nutrisi. Lalu di yang kedua ada Pogbogasari, yaitu produksi tepung, terigu, dan pasta. Lalu di sektor ketiga itu ada di agribisnis, yaitu perkebunan kelapa sawit dan pengolahan minyak goreng. Selanjutnya ada di distribusi, yaitu distribusi produk ke berbagai wilayah di Indonesia. Di sini ada produk unggulan dari PT Indofood dan kondisi keuangannya di tahun 2025 kemarin. Brand-brand andalan dari Indofood tersebut seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di situ ada mie instan, ada dairy, ada snack, ada tepung terigu, ada minyak goreng, ada penyedap. Lalu selanjutnya ada highlight keuangan di tahun 2025. Nah, di penjualan neto itu ada 123,5 triliun, lalu di laba tahun berjalannya ada 15,6 triliun, lalu total aset dari PT Indofood tersebut ada 218 triliun, lalu total ekuitas dari PT tersebut ada di 120,2 triliun. Selanjutnya yaitu chart of account. Pada PT Indofood, akun dibagi menjadi 5 kelompok utama. Pertama yaitu akun aset yang mencakup kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, serta aset tetap. Kedua, akun liabilitas berisi utang usaha, utang bank, utang obligasi, dan utang pajak. Ketiga, akun ekuitas terdiri dari modal saham, tambahan modal, saldo laba, dan kepentingan non pengendali. Yang keempat, akun pendapatan mencatat berbagai sumber pendapatan perusahaan seperti penjualan mie instan, produk dairy, distribusi, dan investasi. Kelima, akun beban mencakup biaya bahan baku, beban pokok penjualan, beban penjualan, dan beban bunga. Next. Selanjutnya, identifikasi permasalahan. Permasalahan pertama adalah manajemen persediaan yang kompleks. Indofood memiliki persediaan dalam jumlah besar yang tersebar di berbagai lokasi sehingga membutuhkan pengawasan dan pencatatan yang akurat. Permasalahan kedua adalah sinkronisasi data antar divisi, divisi pembelian, produksi, gudang, distribusi, dan keuangan harus saling terhubung agar informasi yang digunakan selalu konsisten dan real time. Permasalahan ketiga yaitu pengelolaan piutang usaha. Dengan nilai penjualan yang sangat besar, perusahaan membutuhkan sistem yang mampu memantau jatuh tempo dan proses penagihan secara efektif. Permasalahan keempat adalah konsolidasi laporan keuangan. Banyaknya entitas anak perusahaan baik di dalam maupun luar negeri membuat proses penggabungan laporan menjadi lebih kompleks. Permasalahan kelima yang terakhir yaitu keamanan data, resiko kehilangan data, kerusakan sistem maupun akses yang tidak sah harus diantisipasi melalui pengadilan yang baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses bisnis Indofood ini berjalan dan bagaimana setiap transaksinya tercatat dalam siklusnya. Yaitu yang pertama ada satu pengadaan bahan baku. Di sini Indofood mengawali proses bisnisnya dengan pengadaan bahan baku utama. Lalu yang kedua ada produksi.
Di sini bahan baku ini kemudian diolah dalam proses produksi menjadi berbagai produk unggulan. Yang ketiga di sini ada pengelolaan persediaan. Di sini hasil produksi disimpan dan dikelola di gudang dengan nilai persediaan sebanyak 18 triliun pada tahun 2025. Lalu di bagian keempat ada distribusi. Di sini produk yang sudah jadi didistribusikan melalui jaringan distribusi perusahaan, terutama melalui anak perusahaan PT Indomarko Adiprima. Yang kelima ada penjualan dan penerimaan kas. Di sini produk dijual ke pelanggan dengan total penjualannya itu mencapai 123 triliun di tahun 2025. Yang keenam ada pembiayaan dan pendanaan. Di sini untuk mendukung operasionalnya, Indofood memperoleh pendanaan melalui hutang bank sebesar 21 triliun dalam utang obligasi dan utang obligasi sebanyak 45 triliun. Yang ketujuh ada pelaporan dan konsolidasi. Seluruh transaksi dari berbagai entitas anak dikonsolidasikan menjadi satu laporan keuangan grup. Next ada siklus akuntansi. Yang pertama ada jurnal umum. Di tahap pertama ini kami mencatat saldo awal per 1 Januari 2025 melalui transaksi tahun yang berjalan seperti penjualan, pembelian, persediaan, beban operasional, dan pajak. Totalnya mencapai 642,9 triliun rupiah dengan posisi debit dan kredit yang seimbang. Kedua ada buku besar sebesar 441,2 triliun. Di tahap kedua ini seluruh jurnal diposting ke buku besar untuk mengelompokkan transaksi per akun. Yang total mutasinya seperti tadi 441,2 triliun. Dan saldonya setiap akun tetap balance. Yang ketiga ada neraca saldo sebesar 414,4 triliun. Di tahap ini kami menyusun neraca saldo dengan total 414,4 triliun. Posisi debit dan kreditnya seimbang, yang berarti pencatatan kami sedikit akurat. Yang keempat ada jurnal penyesuaian sebesar 992 miliar. Tahap terakhir ada jurnal penyesuaian untuk mengakui pendapatan operasi lain sebesar 992 miliar. Dari hasil akhirnya laba bersih tahun ini berjalan sebesar 15,56 triliun. Next ada analisa rasio solvabilitas. Kelompok kami memilih rasio solvabilitas ini karena Indofood memiliki struktur utang yang besar, yaitu utang bank sebesar 21,30 triliun dengan utang obligasi 49 triliun. Sebagaimana diantaranya adalah mata uang asing seperti USD dan Japan Yen, sehingga ada resiko fluktualisasi nilai tukar. Karena itu, rasio solvabilitas paling relevan untuk mengatur kesehatan finansial Indofood. Lalu ada desain sistem akuntansi terintegrasi. Next. Oke, baik. Saya melanjutkan untuk desain sistem akuntansi yang akuntansi terintegrasi. Ini tuh diusulkan menggunakan pendekatan Enterprise Resource Planning atau ERP yang memungkinkan pertukaran data secara real time antara bagian perusahaan sehingga informasi yang dihasilkan itu dapat menjadi lebih akurat. Di sini itu dimulai dari tahap input. Tahap input itu sistem menerima berbagai dokumen transaksi yang berasal dari aktivitas operasional perusahaan seperti purchase requisition atau PR, kemudian purchase order, kemudian ada faktor pembelian dan juga data persediaan, ada sales order, faktor penjualan, kemudian ada bukti penerimaan kas dan juga bukti pengeluaran kas. Kemudian, data yang telah diterima kemudian diproses melalui beberapa modul yang saling terintegrasi, yaitu purchasing modul, inventory modul, production modul, warehouse modul, kemudian sales dan distribution modul, serta finance dan juga accounting modul. Seluruh data transaksi disimpan dalam basis data terpusat, yaitu database, yang berisi data supplier, customer, persediaan, pembelian, kemudian produksi, penjualan, piutang, utang, serta general ledger. Kemudian, data yang tersimpan dalam basis data itu diolah oleh Accounting Information System atau AIS untuk menghasilkan jurnal umum, buku besar, neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, serta proses posting otomatis ke akun-akun yang terkait. Setelah data tersimpan, maka ada output yang dihasilkan, yaitu oleh sistem beberapa laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, kemudian laporan arus kas, kemudian laporan perubahan ekuitas,
serta analisis rasio solvabilitas yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Yang terakhir itu ada decision atau pengambil keputusan manajemen. Next. Pada rekomendasi ERP itu ada SAP, S atau 4 dana. Mengapa? Karena sesuai dengan skala bisnis Indofood yang besar, mendukung banyak unit usaha dan entitas anak, kemudian modul lengkap untuk seluruh proses bisnis, dan teknologi in memory untuk real time analysis. Jadi 6 modul yang diusulkan itu ada material management, itu yang berisi pembelian bahan baku dan supplier, kemudian ada production planning atau perencanaan dan pengendalian produksi, kemudian ada warehouse management atau pergudangan dan pergerakan stok, kemudian ada sales dan distribution atau penjualan faktur piutang usaha, kemudian ada financial accounting yang berisi buku besar dan juga laporan keuangan, dan yang terakhir itu ada controlling atau pengendalian biaya operasional. Next. Di sini ada manfaat implementasi ERP. Yang pertama itu ada integrasi proses bisnis. Jadi seluruh proses terhubung dalam satu sistem terpusat. Yang kedua itu ada eliminasi duplikasi data. Jadi setiap divisi mengakses sumber data yang sama. Kemudian yang ketiga itu ada pelaporan lebih cepat, itu otomatisasi penyusunan laporan keuangan. Yang keempat ada akurasi informasi, itu dapat mengurangi resiko kesalahan pencatatan manual. Kemudian yang kelima itu kendali persediaan, itu pemantauan stok real time di banyak lokasi. Kemudian yang terakhir itu ada keputusan lebih tepat, itu data real time mendukung decision making. Next. Jadi untuk kesimpulannya itu, yang pertama ada bisnis kompleks, butuh sistem terintegrasi. Jadi Indofood sebagai perusahaan total food solution dengan banyak entitas anak, itu membutuhkan banyak sistem akuntansi yang mampu mengelola data secara terintegrasi. Yang kedua itu ada kondisi keuangan sehat dan membaik. Rasio solvabilitas menunjukkan DAR 0,81, kemudian ada DAR 0,45 dan TIE itu 4,11. Semuanya itu membaik dibanding 2024. Struktur permodalan didominasi oleh ekuitas. Yang ketiga itu ada siklus akuntansi lengkap dan balance. Sistem yang dirancang menghasilkan jurnal umum, buku besar, neraca saldo, hingga laba rugi yang konsisten dengan laporan resmi Indofood pada tahun 2025. Kemudian yang terakhir itu ada SAP, itu sebagai solusi ERP. Rekomendasi implementasi SAP ini dengan modul 6 utama untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam satu platform terpusat real time seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Di sini untuk yang terakhir itu ada saran untuk Indofood. Yang pertama ada mungkin Indofood dapat meningkatkan integrasi data antar divisi, yaitu pertukaran informasi lebih cepat, akurat, dan konsisten. Kemudian yang kedua itu ada pengelolaan persediaan real time. Ini tuh Indofood memantau stok untuk hindari kelebihan atau kekurangan. Yang ketiga itu ada optimalkan ERP terintegrasi. Ini tuh otomatisasi proses akuntansi dan juga pelaporan keuangan. Yang keempat itu ada perkuat pengendalian internal. Itu khusus untuk transaksi, pembelian, penjualan, piutang, dan juga utang. Dan yang terakhir itu Indofood dapat perluas analisa keuangan atau tambahkan rasio likuiditas, profitabilitas, dan aktivitas. Mungkin sekian
presentasi dari kelompok kami mengenai analisa tentang sistem informasi akuntansi pada PT Indofood. Selebihnya kalau ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.